kalau Caimin dihilangkan dari Anies, justru Anies akan dapat limpahan simpati lagi itu. Pengamat politik Rocky Gerung kembali berbicara mengenai kontroversi yang diduga melibatkan Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Caimin. Yang mana setelah deklarasi Baca Pres dan Bacawa Pres, Caimin justru dikabarkan terlibat dalam dugaan korupsi Kemenaker 2012 silam. Namun menurut Rocky Gerung, kontroversi yang melibatkan Caimin justru akan menguntungkan bagi Anies Baswedan. Sebab menurutnya apabila pendaftaran Caimin batal menjadi cawapres akibat kontroversi tersebut, maka masyarakat justru akan bersimpati kepada Anies. Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung dalam channel YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 5 September 2023 kemarin. Bung Rocky, ini kelihatannya mau kita tebak-tebak kemana soal koalisi siapa dengan siapa, kemudian PDI dengan siapa lagi gitu, kelihatannya masih ada satu pakem yang sampai sekarang belum berubah dari PDIP. Masih berharap kalau bisa Jokowi itu ya bersama dengan Ganjar, sama dengan PDIP, bukan dengan Pak Prabowo. Walaupun semua orang sekarang dan kabar-kabar yang berhembus ya kelihatannya itu sudah harga matilah dengan Pak Prabowo itu, dan apalagi kalau nanti Gibran yang menjadi calon presidennya ya nggak mungkin Pak Jokowi akhirnya balik lagi ke PDIP. Kemarin Mbak Puan misalnya bertemu dengan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Ketua DPR di istana, dan dia diunggah, dan kemudian dia memberikan clue-nya, wah perbincangannya seru, kelihatannya wajah mereka sambil tertawa-tawa gitu, dan Mbak Puan minta kita menduga kira-kira apa yang dibicarakan mereka ya. Gitu. Saya mulai duga bahwa mungkin dalam mimpi-mimpi politik terakhir Pak Jokowi dia memang ingin ada dua pasang aja tuh. Tetapi problem kita adalah Anies sudah terlalu jauh masuk di dalam kalkulasi politik tuh, dan apapun yang terjadi di kubu Anies itu akan menimbulkan kegemparan. Seandainya Caimin misalnya dipersoalkan secara lebih serius oleh KPK, maka pembatalan itu akan menimbulkan gelombang baru justru untuk menganggap bahwa Anies itu dikerjai melalui Caimin, dan simpati pada Anies nggak akan berhenti kecuali Anies sendiri yang kena hukum, kan ini soalnya begitu kan. Jadi Anies sudah jadi faktor, Caimin belum faktor, dan kalau Caimin dihilangkan dari Anies, justru Anies akan dapat limpahan simpati lagi itu. Jadi itu dasarnya tuh. Sementara PDIP nggak mungkin punya pola yang sama dengan Anies tuh. Jadi Anies tetap akan ada dalam kontroversi itu akan menguntungkan dia tuh. Pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi saksi kasus korupsi seusai deklarasi Baca Pres dan Bacawa Pres di Surabaya menimbulkan polemik berkepanjangan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut Gus Coy, langkah KPK aneh bin ajaib. Pasalnya pemanggilan ini dilakukan pada hari Minggu, selang sehari setelah Caimin dideklarasikan sebagai cawapres pada Sabtu 2 September 2023 lalu. Keanehan ini, lanjut Gus Coy, juga pernah terjadi saat Anies Baswedan terpilih menjadi capres yang diusung Partai Nasdem. Pihaknya memiliki persepsi bahwa KPK di bawah pimpinan yang sekarang terlihat tak bermutu. Gus Coy pun mempertanyakan langkah KPK yang baru mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2012, yakni saat Caimin menjadi menaker. Gus Coy berharap agar pimpinan KPK kedepannya bisa profesional. Sebagai partai yang baru saja menjadi koalisi, Partai Nasional Demokrat tentu membela Caimin. Diketahui Gus Coy bersama elit Partai Nasional Demokrat pun merasa curiga akan langkah KPK dalam pemanggilan Caimin ini. Menurut Gus Coy, ini tak murni hukum. Kendati demikian, pihaknya menegaskan akan terus membela pasangan Anies Baswedan Caimin. Lebih lanjut, pihaknya tetap menyarankan agar Caimin sebagai satu warga negara Indonesia dapat proaktif memenuhi panggilan tersebut. Sebagai informasi, KPK memanggil Muhaimin Iskandar atau Caimin seusai deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Surabaya pada Sabtu 2 September lalu. Panggilan KPK terhadap Caimin terkait kasus dugaan korupsi Kemenaker pada 2012 silam. Dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu terkait pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada 2012, di mana kasus tersebut menyeret nama Muhaimin Iskandar. Diketahui saat itu Caimin menjabat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain ya. Selama berapa tahun? 2012
11 tahun, 13 tahun, 11, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, itu 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu, sudah nggak ada selesai. Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? KPK menegaskan tak ada unsur politisasi maupun kepentingan pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pemanggilan Caimin dilakukan semata-mata karena keperluan dari tim penyidik. Ali mengatakan pemanggilan Caimin sudah dilayangkan pada 31 Agustus 2023 dan sudah diterima yang bersangkutan. KPK memanggil Caimin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem protektor TKI di Kemnaker. Caimin dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2019. Sayangnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut memilih tak datang pada pemanggilan pertama kemarin. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut Caimin tak bisa menghadiri pemeriksaan karena sudah ada jadwal. Caimin harus menghadiri kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional JKHNU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Jazilul mengatakan Caimin sudah bersurat ke KPK meminta KPK menunda dan mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Dikonfirmasi terpisah, Ali menyebut tim penyidik KPK sudah menerima surat dari Caimin meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Caimin meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis besok. Namun menurut Ali, tim penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi ini sedang berada di luar Jakarta dalam rangka pengumpulan alat bukti. Atas dasar itu KPK memberi informasi kepada Caimin agar pemeriksaan dilakukan pada pekan depan. Sementara tim penyidik belum bisa memastikan waktu tepat pemeriksaan terhadap Caimin. Menurut Ali, hal tersebut melihat dinamika lapangan di mana saat ini tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti melalui penggeledahan. Dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Kemnaker, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Namun 3 tersangka tersebut